Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi pemerintahan daerah bersama teman-teman saya. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Oktavianis Hermawati dan teman-teman saya ada Ajeng Hadaini, lalu ada Fujiah, Puji Lestari, dan Nisa Nur Arifah. Sebelumnya, di sini saya akan menjadi host dan rekan-rekan saya akan menjadi narasumber. Oh iya, di sini saya mempunyai suatu video tentang implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Untuk videonya nanti akan saya tayangkan sekarang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dan tersedia, meliputi pengaturan tentang perangkat daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Bersumber dari ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, maka saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia. Kini, Kementerian Dalam Negeri memiliki portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Mengapa harus ada SIPD? Belum tersedianya database yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan. Data pembangunan daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antar daerah dan pusat. Belum terstandardisasinya kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah-daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi. Terpisahnya sistem informasi perencanaan dan keuangan bisa memunculkan beberapa permasalahan di daerah. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di beberapa daerah belum tepat waktu. Masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan akan sebuah portal sistem yang dapat membantu daerah melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional. Maka, Kementerian Dalam Negeri membangun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sebuah sistem yang mendokumentasi, mengadministrasi, serta mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya menjadi informasi yang dapat diakses publik, serta menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. SIPD juga menjadi sistem sarana evaluasi secara elektronik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, serta evaluasi pemerintah kabupaten kota oleh pemerintah provinsi. SIPD terdiri dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Informasi pembangunan daerah berfungsi mengelola data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan daerah. Terdiri dari dokumen dan data, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana pembangunan tahunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. Informasi keuangan daerah berfungsi mengelola penganggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah, informasi keuangan daerah lainnya.
terdiri dari dokumen penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rancangan APBD, penyusunan DPA SKPD, pelaksanaan anggaran, penata usahaan, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah. Informasi pemerintahan daerah lainnya berfungsi mengelola laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD, Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. informasi dan evaluasi peraturan daerah atau PERDA. LPPD dan EPPD yang berasal dari laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik, evaluasi Raperda secara elektronik sebelum ditetapkan menjadi PERDA. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD. Negeri Republik Indonesia. Dari video ini, saya ingin mengajak diskusi kepada teman-teman semua tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan daerah tersebut. Sebelumnya izin saya share screen dulu ya. Baik. Nah, setelah melihat video tersebut, pasti kan kita semua bertanya-tanya dengan apa sih yang dimaksud dengan program sistem informasi pemerintahan daerah tersebut? Untuk ini saya mempunyai pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan daerah? Boleh dibantu dijawab oleh rekan yang lainnya? Mungkin saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Aulia. Pertama, sistem informasi pemerintah daerah itu atau sering kita sebut SIPD memiliki definisi sebagai pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan alur kerja yang sesuai dengan asas efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi di seluruh jajaran pemerintah. Nah, secara umum itu definisi dari SIPD ini merupakan sebuah pengembangan dari sistem informasi yang secara umum memiliki definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi. Nah, SIPD ini juga menggunakan perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan pembaharuan dalam mencapai suatu sasarannya. Dalam SIPD ini terdapat teknologi informasi di dalamnya yang merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu sih garis besar dari definisi SIPD ini. Berarti SIPD itu merupakan suatu program pemerintah yang merupakan perangkat daerah yang menggunakan informasi ya untuk melakukan pembaharuan dari setiap dinas atau instansi tersebut. Nah, kan dari setiap program itu pasti memiliki yang namanya dasar hukum. Nah, kalau untuk dasar hukum dari SIPD itu seperti apa? Izin menjawab, untuk dasar hukumnya itu ada dalam pasal 3, dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan, mengisi, dan mengevaluasi data SIPD. Data SIPD yang dimaksud dalam Permendagri nomor 8 tahun 2014 berupa kelompok data sekurang-kurangnya meliputi umum, sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum dan keamanan, serta insidental. Dan ada juga dari pasal 6 Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Ditegaskan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. SIPD sebagai yang dimaksud
yang dimaksud pada ayat 1 dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya paling segitu. Ada yang mau menambahkan atau gimana? Mungkin cukup kali ya. Berarti sangat dikuatkan sekali bahwa program ini tuh merupakan program yang benar-benar harus direalisasikan oleh pemerintahan daerah. Nah, dari dasar hukum tersebut pasti muncul namanya dengan jenis-jenis dari SIPD tersebut. Kalau untuk jenis-jenis dari SIPD tersebut seperti apa? Izin menjawab, untuk jenis-jenis dari SIPD tersebut dibagi dalam beberapa kelompok ya. Yang pertama ada informasi pembangunan daerah, mampu mengelola data dan informasi berkait dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Lebih khusus lagi dalam SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD, sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaruan data informasi perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua ada keuangan daerah. SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien, tetapi memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah dimaksud meliputi yang pertama ada perencanaan anggaran daerah, yang kedua ada pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, yang ketiga ada akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, yang keempat ada pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, yang kelima ada pertanggungjawaban barang milik daerah, yang keenam ada informasi keuangan daerah lainnya. Pengelola data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Yang ketiga ada informasi pemerintah daerah lainnya. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun, perda, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait. Segitu aja palingnya yang saya tahu mengenai ini. Oke, terima kasih. Berarti jenis-jenisnya itu lebih ke mengelola data dari baik itu keuangan, pembangunan, maupun dari pemerintahannya itu sendiri. Nah, dari jenis, berarti kan pemerintahan itu pasti memiliki suatu program yang memiliki tujuan. Nah, tujuan seperti apa sih dari penerapan dan penyelenggaraan SIPD tersebut? Ada yang bisa menambahkan atau menyebutkan? Izin menjawab ya. Kalau Ya. tujuan ada 6. Yang ke-1 ada meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan baik di daerah maupun pusat. Yang kedua ada memudahkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga mendukung data dan informasi dalam penyusun arah dan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga Yang keempat ada mendukung penetapan prioritas permasalahan di daerah. Yang kelima ada peningkatan kualitas produk-produk kebijakan publik. Yang terakhir ada mempromosikan potensi ekonomi daerah. Paling segitu tujuannya yang saya ketahui. Berarti dengan meningkatkan kualitas perencanaan, memudahkan pemantauan dan evaluasinya, mendukung data database yang dimiliki dari pemerintahan tersebut, serta untuk meningkatkan kualitas produk atau dalam kebijakan publik, merupakan suatu hal yang sangat relevan dan suatu inovasi dari pemerintah untuk ASN-nya itu sendiri ya dalam melakukan kebijakan dan atau melaksanakan kebijakan dari program-program yang dimiliki ya. Iya. Berarti kan kalau dalam hal ini, SIPD itu merupakan suatu program yang dimana dimiliki oleh pemerintah. Berarti dalam hal ini memiliki
landasan suatu kebijakan. Nah, kebijakan seperti apa yang ada di dalam SIPD tersebut? Izin menjawab, Aul. Untuk Ya. kebijakan dalam SIPD, menurut saya yang pertama ada memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Yang kedua, meningkatkan komitmen Pemda untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi. Yang ketiga, membangun database provinsi, kabupaten atau kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Yang terakhir ada mengembangkan sistem informasi pengelola database profil daerah yang valid dan akurat. Segitu. Oh iya, berarti dengan kebijakan tersebut dapat menjadikan sebagai landasan untuk bagaimana sih program yang dimiliki ini ke depannya, seperti itu ya. Berarti dalam suatu kebijakan memiliki tim atau aktor-aktor di dalamnya untuk melakukan kolaboratif dalam melaksanakan program yang dimiliki. Kalau untuk tim pengelola SIPD itu berarti ada dari tingkat pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Kalau boleh disebutkan tim pengelola SIPD itu seperti apa saja? Mungkin saya di sini coba menjawab ya. Mungkin saya lebih mengambil contoh di kabupaten atau kota. Untuk tim pengelola SIPD kabupaten atau kota ini terkandung dalam Permendagri nomor 8 tahun 2014 dalam pasal 10. Tim pengelola ini terdiri dari pengarah, yaitu bupati atau wali kota, penanggung jawab, yaitu sekda kabupaten atau kota, ketua, yaitu kepala Bapeda kabupaten atau kota, sekretaris, yaitu kepala bidang pada Bapeda kabupaten atau kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data, dan koordinator bidang, yaitu kepala SKPD kabupaten atau kota. Mungkin seperti itu sih dari tim pengelola SIPD dari kabupaten atau kota. Berarti di dalam tim pengelola ini lebih peningkatannya atau kerjasamanya ke governance to governance ya, berawal dari bupati atau wali kota, lalu sekda, Bapeda maupun kepala bidang pada Bapeda tersebut ataupun dari koordinator bidang-bidang di instansi tersebut. Nah, kalau dalam hal ini, tim pengelola tersebut kan pasti memiliki tugas atau tanggung jawab dari pengelolaan SIPD ini tersebut. Kalau untuk tugas pengelola SIPD di kabupaten atau kota itu seperti apa? Ya, betul sekali, Aul. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tim pengelola SIPD kabupaten atau kota ini bertugas untuk mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD dari kabupaten atau kota, serta mengevaluasi data dan informasi sistem informasi pemerintah daerah dari kabupaten atau kota itu sendiri. Oke, berarti lebih ke bagaimana kebutuhan yang dimiliki ya dari kabupaten atau kotanya itu. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi kita kan membahas tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Berarti kan program ini tuh merupakan suatu program yang harus dilaksanakan, direalisasikan di setiap daerah di Indonesia. Ada nggak contoh dari implementasi SIPD tersebut di salah satu kota di Indonesia? Bagaimana gitu? Izin menjawab ya, Aul. Di sini ya. Saya dan teman-teman mungkin ya sebelumnya saya sudah diskusi mengenai salah satu contoh pengimplementasian SIPD di salah satu kota. Di sini kami mengambil kota Manado ya, Aul. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Manado digunakan Bapelitbagda ya sebagai sistem pencernaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan daerah yang lain termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah di Kota Manado. Penelitian mendapat hasil penelitian yakni
penerapan sistem informasi pemerintah daerah yang belum terlaksana dengan baik. Ini karena kurangnya keefisienan dalam hal waktu. Dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukkan data tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sesuai hasil penelitian, kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dan memasukkan data perencanaan. Adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD tersebut. Berarti hal ini lebih ke pengolahan datanya masih belum efektif atau efisien ya di kota-kota tersebut, termasuk di Kota Manado tersebut ya. Nah, berarti dalam contoh hal itu masih ada kekurangan dalam penerapan SIPD tersebut. Sebelumnya saya ingin tahu sih apa tujuan dari implementasi SIPD di Kota Manado tersebut. Untuk tujuan mungkin saya bisa jawab ya di sini. Yang pasti tujuan SIPD di Kota Manado ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemerintah daerahnya di Kota Manado itu sendiri. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan ya, pemerintah daerah Kota Manado ini merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD sebagai salah satu inovasi berbentuk aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri nomor 70 tahun 2019, pengganti dari Permendagri nomor 98 tahun 2019 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Nah, penerapan aplikasi ini berbentuk web dan bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Manado. Namun, dalam menjalankan program ini, kan tidak mudah ya, memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat nih di Kota Manado itu. Nah, berdasarkan observasi awal, masih ditemukannya keterlambatan penginputan dari setiap instansi yang wajib menginput data perencanaannya, dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web ini. Nah, aplikasi berbentuk web ini sementara digunakan di setiap instansi yang ada di Kota Manado dalam membuat laporan perencanaan pembangunan daerah dan melihat terobosan baru yang digunakan pemerintahan Kota Manado. Nah, implementasi sistem informasi pemerintah daerah di Kota Manado ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward. Nah, yakni ada 4, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oke, berarti dengan, ya gimana? Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari tujuan SIPD di Kota Manado ini. Berarti tujuannya untuk lebih bagaimana pemerintah atau ASN melaksanakan dari implementasi SIPD tersebut ya. Iya. Nah, dari tujuan tersebut ada hasil yang didapat oleh teman-teman semua dalam bagaimana sih hasil implementasi di Kota Manado tersebut? Iya, izin menjawab. Hasil dari implementasi SIPD di Kota Manado, penelitian sistem informasi pembangunan daerah di sini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia, memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi, membangun database provinsi, kabupaten atau kota, yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database, profil daerah yang valid dan akurat. Namun, dengan terwujudnya tujuan-tujuan tersebut, harus diperlukan persiapan dari setiap satuan kerja, perangkat daerah, baik kesiapan sumber daya manusianya, harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya petunjang, yaitu sarana dan prasarana. Karena
Kalau perangkat daerah tidak sigap dalam menghadapi perkembangan ini, maka daerah tersebut akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang, dan pusat pun akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Kota Manado saat ini telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah, dan badan yang bertanggung jawab memfasilitasinya adalah Bapelitbangda atau Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk perencanaan tahun 2020 telah selesai saat ini, ada pada tahap perencanaan tahun 2021. Sejauh ini, yang menjadi kendala bagi Bapelitbangda adalah keterlambatan laporan dari setiap SKPD. Dan terjadi konfigurasi kepemimpinan atau pergantian wali kota, sehingga harus meminta memperpanjang dari pusat yang sebenarnya untuk tahap pengimputan data pada bulan Agustus. Dilihat dari kearsipan Bapelitbangda sudah cukup karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan profesi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ditunjang pula untuk bagian operator atau yang bertugas menginput data adalah pegawai-pegawai yang berusia muda, yang sudah diperlengkapi dengan bimbingan-bimbingan teknis, namun harus dipersiapkan lagi dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Misalnya, lebih cepat tanggap pada saat pergantian kepemimpinan, sebenarnya sudah tahu dan dapat melakukan persiapan agar tidak terjadi keterlambatan penginputan data. SKPD di Manado sudah menggunakan sistem informasi pembangunan daerah yang saat ini berada dalam tahap penyusunan anggaran. Menginput data tahun 2021 untuk tahap perencanaan tahun 2020 masih menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Cukup segitu hasil dari bahasannya itu. Jadi dalam hal ini SIPD tersebut dalam implementasi di Kota Manado ini lebih ke bagaimana ya pengelolaan datanya, terus lalu pembaharuan dalam pemakaian dari SIPD tersebut dengan cara menyimpan, menyusun serta menginformasikan sesuatu yang berkualitas untuk baik untuk masyarakat ataupun untuk pemerintahnya itu sendiri. Nah, kalau disinggung, tadi kan disebutin kata dari Ajeng yang katanya implementasi ini tuh bisa disinggung atau dihubungkan dengan kebijakan menurut George C. Edwards yang sebutin tadi ada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Nah, saya ingin tahu dong komunikasi dan sumber daya tersebut dalam implementasi seperti ini tuh kayak gimana? Seperti apa? Mungkin izin menjawab lagi ya, seperti yang tadi sesuai teori implementasi kebijakan menurut George Edwards, itu kan ada 4 ya, seperti yang sudah disampaikan. Yang pertama ini komunikasi. Nah, dari hasil implementasi SIPD di Kota Manado ini, komunikasi dipakai agar hubungan antara dua instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dari hasil penelitian ini dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado, salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dalam mewujudkan informasi dan harus didukung oleh 3 pilar, yaitu tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya. Dan untuk mencapai semuanya itu, maka diperlukan kerjasama dari setiap perangkat daerah Kota Manado dan harus bekerja sama dalam mewujudkannya. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado telah menggunakan aplikasi berbasis website dan ini digunakan untuk kelancaran komunikasi dalam perwujudan implementasi SIPD ini. Nah, maka SKPD ini membentuk tim. Contohnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, kepala bidangnya diberikan kewajiban untuk menjadi penanggung jawab. Selanjutnya, yang menangani
mengenai Musrenbang sampai ke tahap RKPD adalah bagian teknis, dan yang bertanggung jawab dalam tahap penyusunan RPJM dan RPJPD adalah bagian penelitian dan pengembangan. Adapun bagian monitoring dan evaluasi, pembagian tim ini sangat baik karena masing-masing dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing dan terstruktur dan terarah. Dalam hal membangun komunikasi dengan setiap SKPD Bapelitbangda menggunakan komunikasi secara virtual dalam mewujudkan implementasi SIPD ini. Baik dalam keadaan yang saat ini di masa pandemi ya, jadi menggunakan virtual. Karena sulit untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Nah, Bapelitbangda ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk melakukan komunikasi dengan setiap instansi pengguna aplikasi berbasis website ini. Tujuan dari pengadaan SIPD ini juga adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan baik di daerah maupun pusat, memudahkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, mendukung data informasi dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan daerah, dan mendukung penetapan prioritas permasalahan di daerah. Juga meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, mempromosikan potensi ekonomi daerah. Nah, semuanya itu akan terwujud apabila komunikasi yang baik antar pusat, daerahnya tidak terkendala, dan dalam mengimplementasikan SIPD ini juga baik semuanya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya di sini, kemajuan suatu program salah satunya harus didukung oleh sumber dayanya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam hasil penelitian yang dilakukan dari Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Manado ini, SDM-nya telah memenuhi standar dan sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan, dan kebanyakan mengoperasikan sistem informasi pembangunan daerah. Ini berusia muda gitu, jadi sudah dilihat SDM-nya memenuhi standar dan sudah sesuai dengan tupoksinya. Di sini juga Ada maaf. Di sini juga di daerah Kota Manado juga tidak khawatir lagi nih dalam penginputan datanya karena sudah ada dibentuk tim yang menangani SIPD ini. Misalnya dilihat dari latar belakangnya, pendidikan pegawainya ini memiliki gelar sarjana teknik, sekretarisnya memiliki gelar master hukum, konsulbak perencanaan dan pelaporan memiliki gelar sarjana sosial, dan kasubag keuangan memiliki gelar sarjana ekonomi dan sebagainya. Ini tuh membuktikan bahwa sumber daya manusia yang ada di Kota Manado ini berkompeten dan mampu menangani sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado ini. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan nih bagaimana implementasi kebijakan komunikasi dan dari komunikasi dan sumber daya untuk disposisi dan struktur birokrasi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Bisa menambahkan? Boleh? Baik, izin menambahkan ya, Ajeng. Iya, boleh. Buat yang disposisi, di disposisi keberhasilan suatu program, salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksanaan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang diberikan, maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan di daerah tersebut sangatlah tinggi. Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memfasilitasi program sistem informasi pembangunan daerah dan dalam tahapan untuk sampai pada penginputan data. Bapelitbangda harus memulai tahap pertama, yaitu pembahasan Musrenbang sampai kepada RKPD yang diakomodir oleh bidang teknis sesuai arahan dari Kepala Badan Perencanaan. Selanjutnya masuk pada tahap pembahasan perencanaan jangka menengah atau
RPJMD. Dan selanjutnya rencana jangka panjang atau RPJPD yang diakomodir oleh bidang penelitian dan pengembangan dengan arahan dari implementator atau kepala badan. Maka perencanaan dari Bapelit Bangda saat ini masuk dalam tahapan perencanaan jangka menengah atau RPJMD. Dan sebelum disahkan suatu program perencanaan pembangunan, Kepala Badan mengadakan pertemuan dengan kementerian dan provinsi untuk dinilai perancangan yang dibuat karena untuk menghindari miskom. Pada saat terjadi pembangunan di suatu tempat dengan program yang berbeda, untuk itu Kepala Badan mengadakan pertemuan sebelum dijalankan suatu program perencanaan pembangunan di Kota Manado. Dalam menjalankan kebijakan yang sudah disepakati bersama, maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan. Didapati dalam proses penelitian masih ada keterlambatan penginputan data dari sebagian SKPD yang menggunakan sistem informasi pembangunan daerah. Maka sikap penanggung jawab atau kepala badan setelah menerima laporan, ada SKPD yang belum menginput, maka diberitahukan kepala dinas terkait dan di-share di grup WhatsApp untuk dapat ditindaklanjuti, karena apabila SKPD tidak menginput data, maka daerah tidak akan mendapatkan dan insentif dan akan didapati temuan karena tidak menginput sama saja dengan tidak mengikuti aturan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Untuk itu dibutuhkan sikap tegas dari setiap implementator di masing-masing instansi agar dapat memajukan pembangunan yang ada di Kota Manado. Bapelit Bangda pun mengalami keterlambatan dan penginputan oleh karena keterlambatan pembahasan perencanaan karena terjadi konfigurasi atau pergantian pimpinan di Kota Manado, dan juga pembahasan kembali karena anggaran dari daerah harus dialokasi untuk penanganan COVID-19, sehingga sikap yang diambil yaitu meminta perpanjangan dari pusat. Segitu aja. Ada yang mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Atau dicukupkan saja? Mungkin cukup ya. Ya, wah berarti sangat menarik sekali ya dari pembahasan, hasil, serta implementasi yang didapat dalam hal ini ya. Mungkin biar tidak memakan waktu lebih panjang, saya ingin menarik kesimpulan atau garis besar yang menurut saya seperti apa sih implementasi ini. Boleh? Silakan, Aul. Boleh, silakan. Ya, kalau menurut saya ini sendiri, dalam kesimpulan ini, Bapelit Bangda itu merupakan tim yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berkoordinasi dengan Kemendagri atau kita sebagai pembuat sistem informasi pembangunan daerah serta implementasi sistem informasi pembangunan daerah, yaitu secara virtual ya, yang tadi disebutkan oleh Ajeng, dengan menggunakan teknologi smartphone, yang dikenal dengan handphone, lalu menggunakan WhatsApp group, via telepon, ataupun dengan Zoom meeting yang seperti kita laksanakan sekarang. Karena hal ini kan bertujuan dengan untuk mengadakan pertemuan di masa pandemi saat ini ya, terlebih kan kita sangat benar-benar melakukan yang namanya social distancing kan di mana-mana. Nah, dengan diadakan pertemuan tersebut kan kalau menurut saya secara langsung bisa dalam keadaan darurat ini bisa membahas gitu perencanaan pembangunan secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lalu dilihat dari menurut Edward 3 tadi disebutkan dengan sumber daya manusia. Berarti kan dalam hal ini sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang finansial, yang merupakan meskipun dalam hal itu belum cukup memadai di dalam implementasi ini, tapi karena kan hal ini menuruti kekurangan dari persiapan yang dihadapi kan dengan tantangan-tantangan tersebut kan, dalam hal pengumpulan data seperti kualitas sumber daya manusianya dan
keterlambatan penginputan data yang disebutkan tadi dengan rumusan masalah tersebut kan. Nah, pengadaan BIMTEK ini kurang diadakan ya oleh Bapelitbang ini, tapi kan dengan hal ini kita telah memperlihatkan kan bahwa inovasi tersebut membuat kualitas sumber daya menjadi kurang dalam mengoperasikan sistem informasi kan dalam pembangunan daerah, dan dengan BIMTEK yang kurang sehingga penginputan dari tiap SKPD yang dimiliki oleh pemerintahan Kota Manado ini mengalami keterlambatan karena sumber daya finansial atau pemenuh sarana dan prasarananya, yaitu penunjang dari Bapelitbang ini telah memenuhi ya. Lalu dilihat dari segi disposisi yang tadi disebutkan oleh Saudara Nisa. Sikap implementer dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado atau disingkat dengan Bapelitbangda dalam mengambil tindakan yaitu mengakomodir serta bahwanya untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya, berarti dengan tanggung jawab yang dimiliki dalam permasalahan ini terjadi yaitu keterlambatan atas penginputan data perencanaan dimiliki. Nah, maka implementer itu segera membuat laporan kan seharusnya dan memperingatkan bahwasanya untuk segera menginput data, bagaimana data tersebut harus diinput atau dilaksanakan. Implementer pula juga harus bisa mengatasi masalah ini saat ini, yaitu terjadi karena adanya konfigurasi atau pergantian pemimpin dan keterlambatan pembahasan perencanaan dengan meminta permohonan perpanjangan kepada pusat sehingga Kota Manado ini dapat menginput data perencanaannya sesuai tanggal, ataupun jika ia ada keterlambatan ada konfirmasi terlebih dahulu ya dalam hal ini. Berarti dengan terarah mewujud keberhasilan dari implementasi sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado, menurut saya Bapelitbang ini adalah badan yang menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana kepala badannya itu sudah sebagai penanggung jawab kegiatan bidang teknis yang mengakomodir tanpa musrembang dengan tanpa musrembang sampai kepada RKPD yang dimiliki. Nah, dan bidang penelitian dan pengembangan sebagai mengakomodir tahapan RPJMD dan RPJPD. Nah, mungkin lebih ke kurangnya sosialisasi aplikasi ini, sehingga masih kurang diketahui oleh masyarakat, karena mungkin kan karena ini merupakan program baru ya, jadi masyarakat juga kurang mengetahui apa sih SIPD ini gitu, terlebih di Kota Manado tersebut kan ya. Nah, sistem informasi pembangunan daerah ini adalah aplikasi berbasis website kan yang diambil dari Kota Manado ini yang dapat diakses melalui www.sipd.kemendagri.go.id. Nah, dengan hal ini juga tapi ada positif ada baiknya ya. Nah, dengan kendalanya tersebut itu harus menunggu persetujuan admin kan untuk kita dapat melihat atau mengakses informasi pembangunan daerah. Aplikasi berbentuk website ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri dengan regulasinya, yaitu Kemendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, dan bertujuan untuk menjadikan database tiap daerah itu merupakan data yang terhubung dengan pusat. Jadi tidak adanya suatu apa ya disebutnya itu transparansi, baik itu dari pemerintah daerah pusat ataupun sebaliknya. Nah, dengan transparansi ini merupakan adanya keterhubungan dengan pusat sistem yang berbasis elektronik. Ini pun dapat mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang ada di tiap daerah tersebut. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat, mungkin meskipun ada kurang-kurangnya dari dari perencanaan SIPD ini, tapi Bapelitbangda dari Kota Manado tersebut sudah melaksanakan tugas atau tupoksinya sesuai dengan rencana dari pusat ya. Mungkin dari teman-teman memiliki saran untuk bagaimana nih implementasi ini bisa berjalan lebih baik lagi atau kedepannya, terutama untuk Bapelitbangda itu seperti apa sih program yang harus dilaksanakan? Oh iya, untuk saran untuk Badan Perencanaan Penelitian
dan pengembangan daerah di Kota Manado, lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknik bagi setiap satuan pekerjanya, perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pembangunan daerah, karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi ini dan diberikan sumber daya yang lebih bagi SKPD yang menangani kegiatan yang cukup banyak. Karena apabila tidak, maka tidak akan berjalan secara efektif dalam pengimplementasian sistem informasi pembangunan daerah dan lebih tegas bagi SKPD yang terlambat dalam penginputan data perencanaan bagi pemerintah Kota Manado. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan daerah yang ada di Indonesia, khususnya Kota Manado. Sekian aja saran untuk pengimplementasiannya. Dicukupkan mungkin kali untuk saran-saran atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Cukup kali ya. Oke, berarti dalam hal ini sangat ada harusnya perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri untuk berjalan dengan suatu inovasi yang lebih baik dan dengan didukung dari 4 indikator tersebut yang disebutkan oleh Jaeger Edward tadi ya. Nah, ya sangat menarik sekali pembahasan yang kita bahas hari ini. Mungkin dengan hal ini kita juga sebagai mahasiswa administrasi publik bisa lebih baik lagi dalam menjalankan pemerintahan untuk kedepannya seperti apa. Betul. Untuk diskusi kali ini mungkin bisa dicukupkan. Ya. Terima kasih untuk semuanya untuk bisa bergabung dan memberikan semua ada ide-ide yang ada di dalam pemikiran kalian. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.